Bayangin kan harus pergi ke sebuah bandara, dan sebelum kalian pergi ke bandara tersebut, kalian diminta untuk melakukan tes rapid antigen. Dan kalian mau saja dikarenakan hal tersebut dilakukan di bawah perusahaan besar yaitu Kimia Farma. Lalu beberapa hari kemudian, sebuah berita muncul yang membuat Indonesia terkejut. Ternyata alat rapid antigen itu merupakan alat bekas yang sudah dipakai berulang. Dan praktik itu sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Lalu pertanyaannya tidak hanya siapa yang salah, namun menjadi mengapa tidak ada yang menghentikannya. Dan di sini adalah kita akan membahas gagalnya komunikasi dalam bidang bisnis. Kronologinya dimulai dari tanggal 21 April 2021, di mana di sebuah bandara Kuala Namu di Sumatera Utara itu ada seorang pasien yang didiagnosa terkena penyakit dikarenakan dari alat suntik tersebut. Nah, yang mengejutkan, hal ini tuh sebenarnya tidak terjadi baru-baru, tapi ternyata sudah mulai 4 bulan lalu, berarti sekitar bulan Desember tahun 2020. Berarti selama berbulan-bulan itu, alat tersebut tuh terus dipakai berulang, dan pernah tahu kalau dan orang-orang tidak pernah tahu kalau misal alat yang mereka pakai adalah alat bekas. Dan kerugiannya itu pastinya tidak hanya sebuah materi, namun juga kepercayaan. Karena dalam bisnis, kerugian materi bisa dicari, bisa didapatkan dari investor dan lain sebagainya. Namun kerugian kepercayaan akan susah untuk dikembalikan. Pada kasus ini ada 5 hal yang ingin saya bahas. Di sini kita akan membahas 5 hal yang akan menjadi aspek besar pada kasus kali ini. Yang pertama adalah openness. Openness adalah keterbukaan. Di sini kita akan membahas kalau misalnya mungkin salah satu pegawai itu mengetahui hal ini, namun dia tidak berani untuk menginfokannya, dan itu bisa menjadi sebuah kasus yang lebih beraspek lagi kayak kenapa dia tidak ingin bilang, apakah yang terjadi, apakah ada suatu hal yang memaksa dia untuk tidak jujur dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah supportiveness, di mana dari semua pihak itu tuh bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa membuat organisasi yang sehat. Dan ia juga membuat ya seperti bawahan berani untuk berbicara kepada atasan dan untuk lebih jujur terhadap sebenarnya itu apa yang terjadi. Kayak, Pak, ini sepertinya kita sudah menggunakan alat antigen ini berkali-kali dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah empathy. Empathy itu adalah bagaimana dari perusahaan tersebut bisa memberikan contoh yang baik kepada dan juga memberikan timbal balik yang baik kepada para orang-orang yang dirugikan. Di sini kita akan membahas kalau misalnya empati ini, Kimia Farma itu membuat pernyataan minta maaf, namun sebenarnya dalam komunikasi krisis minta maaf itu tuh bukan hanya kayak berbicara kami mohon maaf, namun juga bagaimana cara mereka bisa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan juga bisa membuat kekecewaan para masyarakat yang itu terangkat. Lalu yang keempat adalah positiveness. Di sini kita membahas mengenai bagaimana integritas dibangun, bagaimana sebuah produk itu bisa dimulai dari hal yang positif, dan integritas itu tidak hanya muncul ketika kamera menyala, namun bagaimana cara budaya itu terus diulang dan bagaimana hal ini itu tidak akan terjadi lagi. Dan equality atau kesetaraan. Di sini organisasi yang sehat itu tuh tidak punya seperti senioritas, tidak punya sebuah struktur di mana hal ini tidak boleh berbicara pada yang ini dan lain sebagainya. Di sini equality berarti bahwa semua orang punya hak berpendapat yang sama, semua orang punya hak untuk berbicara mengenai suatu kasus yang sama tanpa takut mengenai berbagai hal. Dan mitigasinya adalah kalau kita membahas dari communication risk consultant untuk Kimia Farma, saya akan menjelaskan atau coba untuk memberikan 3 hal. Yang pertama, sebelum krisis terjadi, saya akan membangun budaya komunikasi terbuka, briefing, terus juga sistem whistleblowing yang benar-benar melindungi para pelapor, di mana biar mereka bisa jadi lebih berani untuk mengucapkan apa yang mereka mau dan untuk bisa membangun perusahaan ini untuk menjadi sebuah tempat yang aman untuk bersuara. Lalu ketika krisisnya terjadi, saya akan membuat sebuah meeting yang terbuka, cepat, dan penuh empati. Jadi dalam perusahaan tersebut kita akan membahas lebih dalam, lalu ketika memang sudah mempunyai solusi yang bagus, kita akan memberikan itu ke media sosial sebagai permintaan dan juga sebagai bentuk responsibilitas kita. Lalu yang ketiga adalah setelah krisisnya selesai, perusahaan itu akan melakukan evaluasi budaya dan pasti kita akan mengecek kembali apa saja sih yang kira-kira masih bisa dibenahi dari perusahaan ini. Dan kasus Kimia Farma yang menurut saya paling menarik adalah tidak hanya mengenai strategi bisnis yang buruk, namun juga bagaimana kalau misalnya sebenarnya perusahaan itu justru runtuh gara-gara tidak ada orang yang berani berbicara, tidak ada orang yang berani untuk mengkritik dikarenakan takut akan satu dan lain hal. Di sini
menurut saya adalah, dan ketika kepercayaan hilang, ketika seseorang tidak ingin berbicara, ketika seseorang mulai kehilangan kepercayaannya, tidak ada strategi pemasaran yang cukup mahal untuk membelinya kembali. So, itu dari saya. Bye-bye.